sifat daripada mustasar. Kemudian surya bertugas merumuskan kebijakan untuk perkumpulan, mengarahkan dan mengawasi tanfidiyah, serta melakukan konsolidasi surya pada tingkat di bawahnya. Artinya surya MBCNU melakukan konsolidasi kepada surya di tingkat ranting atau di bawahnya. Jadi kalau misalnya surya itu kok nggak ikut pelaksanaan dan seterusnya, ya memang tugas surya adalah merumuskan kebijakan. Jadi wewenang surya ada di sini. Tapi dia bertugas merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengendalian kegiatan. Jadi kendali kegiatan, pelaksanaan itu ada di ranah tanfidiyah. Maka ini yang menjadi dasar kita dalam melakukan evaluasi kepengurusan ya, pada hari ini. Apakah yang di jajaran mustasar sudah melakukan tugas memberikan arahannya? Apakah satu personal sudah melakukan itu atau belum? Termasuk di jajaran surya, bagaimana keaktifan atau kinerja daripada jajaran surya akan kita bahas satu persatu nanti, termasuk di jajaran tanfidiyah. Apakah dalam perencanaan dan pelaksanaan pengendalian kegiatan itu mereka sudah melakukan apa belum? Ya, kita tahu hampir 2 tahun berjalan, ya, alhamdulillah banyak kegiatan yang cukup besar, event-event besar dilakukan oleh MBCNU Cipayung. Ya. Di luar banyak rasa kagum dari teman-teman MBC lain maupun PCNU terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh MBCNU Cipayung. Namun kita sebagai pengurus, kekaguman itu kadang-kadang masih tergelitik dalam hati. Kok yang melakukan adalah baru sebagian saja. Masih banyak pengurus yang lain ya yang tidak melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mungkin seperti itu. Ya. Ini terkait dengan tugas dan wewenang, supaya nanti kita tidak berlari dari sana. Kemudian tentang evaluasi kepengurusan, apakah perlu dilakukan sesuai dengan ADART dalam bab 20 evaluasi kepengurusan halaman 167 disebutkan. Ya, sekjen kita kayak kusipul, saking kencengnya sampai keliwat kan gitu. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya berharap mari bersama-sama menyadarkan. Ya, saya berharap jajaran tanfidiyah cobalah. Ya, kalau kata bahasa orang Jawa mah kita ngelendeh dulu, datangin dulu teman-teman, kita berkorban dulu ya. Seperti maaf saya di alumni Al-Falah Pelosor itu pengajian imam itu yang nggak datang itu saya suanin, saya bawain parcel. Padahal dia junior saya, tapi biar dia mau ngumpul aja itu apa saya bilang-bilang. Artinya tanfidiyah ini harus merangkul, jangan merasa cuma wah dari atas, dan dulu berjuang dulu. Coba silaturahim apapun alasannya, kalau tanfidiyah mau silaturahim kepada struktural itu tanfidiyah dulu, setelah itu rois ke surya. Kita kalau sudah ngomongin NU jangan melihat muda dan tua. Ya, yang kita lihat adalah jajaran yang namanya surya ya, biar kata lebih muda. Ya, maaf saya di PWNU DKI, Kiai Samsul itu senior saya di Teguran, saya SMP, beliau SMA. Dan sekarang di NU dibalik, saya surya, dia tanfidiyah. Jadi kalau ngomongin Kiai Samsul, Rois nggak pernah mau, lu aja yang ngomongin, kan surya sama-sama Betawi, sama-sama Medit kan gitu. Pokoknya, coba saya ngomongin Kiai Samsul, bolak-balik Kiai Samsul, mohon maaf, mohon izin senior, saya mau ngomel, pokoknya jadi begitu. Nah, itu memang sudah aturannya begitu. Ya Samsul pun menerima ketika saya kritik, saya tegur dan sebagainya, karena memang
tidak melihat umur, melihat jajarannya. Nah, saya berharap NWJJ Payung seperti itu, tidak melihat umur tapi jabatan yang banyak gitu loh. Bahwa ada orang yang Suriah harus dipegang. Ya, itu saja. Untuk dari ustaz yang lain, saya berharap sebaik-baiknya orang adalah yang paling mau dan siap dikritik. Kalau nggak dikritik, sampai budak kita nggak bakal maju. Ya, karena kritik itu adalah kritik membangun. Nah, saya bilang dari awal, buang egois. Kalau masih ada egois, ya dengan dosa-dosa NU, nggak ada duitnya, cuma ada barokahnya. Itu yang harus kita yakini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau yang juga Pak Menteri Muhammad yang telah memberikan arahan dan nasihat, pembela dan lain sebagainya. Pastinya itu amat sangat membantu bagi kita semuanya, terutama dari jajaran Suriah dan Suriah Indonesia Kecamatan Cipayung. Berikutnya mungkin satu lagi dari jajaran Suriah kepada beliau Kiai Masrur dengan segala hormat. Untuk sekali juga tuan rumah bangsa kita. Dan karena sekarang sudah pukul 10:30, mohon untuk kiranya memperhatikan waktu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para alim, khusus segenap jajaran Mustasar, jajaran Suriah dan Tanfidiyah, semuanya yang hadir yang saya hormati dan muliakan. Langsung saja terkait dengan evaluasi kinerja MBJNU Cipayung. Izinkan saya langsung masuk atas nama salah satu anggota Mustasar. Saya mengikuti ART, ADRT Mustasar, katanya memberi saran masukan dari yang diminta maupun tidak, sama seperti Kiai Lukman. Tadi beliau telah panjang lebar menyampaikan, dan intinya saya pribadi juga terkait dengan evaluasi ini juga memberikan saran masukan bahkan kritikan mungkin, karena itu tugas. Sementara Suriah tugasnya merumuskan tentang fidyah, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan. Terkait dengan evaluasi ini, nanti mohon ditanggapi atau di Tanfidiyah, Ketua Tanfidiyah memberikan pertanggungjawaban, mengklarifikasi semua rencana, pelaksanaan, dan pengendalian setiap program yang sudah dilaksanakan maupun yang belum terlaksanakan. Karena ada beberapa hal yang menurut saya secara pribadi maupun secara organisasi, di mana ada yang di-backup oleh Suriah dan jajarannya, seperti misalkan pelaksanaan apa itu dulu yang di Mahatma Harla. Itu sebenarnya kan salah penerapan ya, karena pelaksana itu bukan Rais Suriah, harusnya Tanfidiyah. Dan terkait dengan pelaksanaan yang harus dirumuskan, dilaksanakan dan kendalikan oleh Tanfidiyah sebagaimana yang paling fenomenal tadi, yaitu peng-SK-kan ranting-ranting Kecamatan Cipayung. Kita tahu semua bahwa dari awal prepare dan lain sebagainya, saya belum melihat Ketua Tanfidiyah monitoring atau apalah namanya demi terlaksananya acara tersebut, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Dan ini juga harus ada pertanggungjawaban secara organisasi. Secara pribadi saya menilai Ustadz Andri Basar banyak kontribusi dan amal solehnya pada NU. Namun secara organisasi banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, karena banyak hal-hal yang
tidak sesuai atau belum sesuai prosedur organisasi, yaitu tadi bahwa tanfidiyah itu adalah perencana, pelaksana, dan pengendali. Sementara ada kegiatan-kegiatan yang tidak dikendalikan atau tidak turut serta merencanakan atau melaksanakan. Jadi harapan dari kita semua tentunya perlu klarifikasi atau pertanggungjawaban akan hal itu. Memang beberapa waktu yang lalu saya masih teringat, ini bicara organisasi bukan bicara personal. Kalau secara pribadi nggak ada masalah, saya pribadi dengan ketua tanfid, tetapi secara organisasi kita harus hati-hati dalam masalah bicara di WAG terkait saran, masukan, atau bahkan kritikan. Saya teringat dulu, jangankan baru tanfidiyah, Raweh Suriyah aja sering saya tegur Pak Kiai Nur Ali itu, tapi beliau mau orangnya nggak marah kan, jadi enak aja. Ini baru tanfidiyah. Nah, satu hal sebagai catatan ini, catatan secara pribadi maupun catatan secara berorganisasi, saya pernah menegur apa saya lupa, mungkin teman-teman ingat. Kemudian sebagai seorang ketua tanfidiyah, entah itu bercanda, entah itu apa, kemudian menyerahkan untuk kepengurusan atau sebagai ketua MBCNO Cipayung itu kepada saya. Ya saya nggak teruskan dah, ini padahal ini organisasi kan nggak seperti itu. Itu juga perlu saya koreksi hal-hal seperti itu. Ya jangan sampai dilakukan siapapun yang menjadi tanfid bila mana ada masukan, saran, bahkan kritikan dari Mustasyar, karena sesuai tupoksinya ya memang harus seperti itu. Karena semua ini bukan karena timbul dari kedengkian atau apapun, tetapi demi perbaikan semua. Kita semua memiliki kesibukan, memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun setidaknya dalam berorganisasi, karena tidak ada yang gaji tadi sesuai yang disampaikan Kiai Lukman, tidak harus kita sebagai ketua itu menghandle semuanya. Kita ini kan kerja tim, ya, tanfidiyah tidak sendirian, ada sekjen, ada wakil, ada segala macamnya. Tapi dalam berorganisasi, sepengetahuan saya itu mendelegasikan. Ketika berhalangan hadir atau apa, biasanya yang harus paling gesit memang betul sekjen tadi. Di mana-mana itu seknek sekretariat negara itu lebih berperan daripada presiden untuk menyampaikan hal-hal penting. Nah, tetapi yang saya perhatikan ada beberapa kali, bahkan kalau catatan-catatan saya ya sebenarnya itu sangat urgent. Perlu saya sampaikan juga di sini. Dulu mungkin Nuzulul Quran misalkan, beliau ketua nyamperin saya ke yayasan di Pondok Gede untuk mengisi acara dan lain sebagainya. Ini menceritakan mereview sedikit saja supaya nanti bisa dievaluasi, karena dalam rangka evaluasi. Tetapi dalam pelaksanaannya sampai saya diburu-buru Ustadz Sumardi karena belum ada pengurus NU yang datang. Sementara saya sampai jadwal kultum saya ngimamin di sini pintu air saya batalin demi ngisi di Al-Hikmah Hidayah. Sampai selesai, sampai nunggu hampir setengah jam. Pertama kali orang yang datang pengurus NU adalah Ustadz Ahmad Zaidun. Ustadz Sumardi udah teriak-teriak, mana pengurus NU? Ini jamaah saya bubar, karena ini jamaah adalah jamaah sholat tarawih. Singkat cerita, saya tanya, beliau nggak tahu dan lain sebagainya. Ini hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi di kemudian hari. Siapapun yang sebagai seorang tanfid, ada acara mendadak yang sifatnya urgent, bisa ditinggalkan. Ya, artinya ngikutin acara yang lebih urgent itu, tapi mendelegasikan. Beliau saya tanya mana rundown acara, nggak tahu dan lain sebagainya. Itu apa diantaranya. Kedua, acara penguatan kelembagaan organisasi waktu di Jakarta Selatan itu di Giaindin juga demikian. Tanfidiyah atau dan lain sebagainya nggak mendelegasikan. Nah ini acara yang mengadakan siapa dan lain sebagainya, terakhir puncaknya adalah pelantikan ranting-ranting. Ini kan
pelaksananya, perencananya, pengendalinya harusnya kan tanfidiyah. Tetapi sebagaimana kita ketahui, tidak perlu saya ulang lagi. Nah, hal-hal seperti ini mohon nanti Ketua Tanfidiyah memberikan pertanggungjawaban akan semua itu. Meskipun sebenarnya secara garis besar kita semua tahu karena beliau ya lagi kurang sehat dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi, atas nama Mustasar, tidak seyogyanya seorang ketua itu kemudian berhalangan syar'i karena sakit kan, kemudian tidak mendelegasikan atau menginformasikan atau mengendalikan dan lain sebagainya. Ini dalam organisasi menurut pemahaman saya suatu kesalahan besar, kesalahan besar. Mudah-mudahan nggak dihitung dosa yang mengakibatkan kita gimana tidak. Nah, hal-hal seperti ini intinya kami atas nama Mustasar berharap ada pertanggungjawaban. Kemudian ditambah lagi dengan adanya tadi yang disinggung oleh Lukman, pengunduran diri yang tidak ada koordinasi atau minta saran, masukan dan lain sebagainya secara organisasi maupun secara personal. Kedua, belum sempat ditanggapi karena pertimbangan punya hajat besar sehingga belum sempat menanggapi pengunduran diri. Kemudian ada edaran lagi pencabutan pengunduran diri. Nah, ini juga perlu diperjelas lagi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Mungkin sementara itu saja. Mungkin dari yang lain, Kiai Afif nanti mungkin lebih detail lagi. Beliau memahami ADRT-nya di luar kepala. Kalau saya mah kalau nggak baca nggak hafal saya. Jadi bila mana saran masukan, ini Kiai Mustasar yang baru ini lihat, beliau selalu terbang ke luar daerah terus. Mudah-mudahan kehadiran beliau Gus Ali ini memberikan pencerahan yang luar biasa. Pengantin baru, semangat. Itu amal gairah. Oke, gara-gara ada istrinya kita dilupa. Susah kan. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kepada para kiai semua, khususnya Ketua Tanfid. Atas nama pribadi, atas nama Mustasar, saya menyampaikan ini sebagai tupoksi kami sebagai Mustasar. Bila mana ada penyampaian tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, oke. Yang pertama sebenarnya ini dia tadi rapat Mustasar. Mustasar 7, Surya 6, Tanfid 4. Oke ya. 7 loh dengan Kiai itu Mustasar. Surya cuma 6, Tanfid cuma 4. Sekarang pengadilan Ya. Ya maksudnya ini tadi kalau Mustasar sudah cukup sebenarnya, tinggal Suryanya dikasih satu lagi, ya ada 2 orang, Surya mungkin dikasih kesempatan gitu ya. Tapi karena sudah diberi waktu ya, saya sampaikan saja bahwa evaluasi kinerja berarti keseluruhan termasuk Mustasar. Mustasar juga ada yang tidak aktif sama sekali. Yang tidak aktif sama sekali ya dievaluasi juga. Jangan hanya Rois dan Tanfidiyah, Surya dan Tanfidiyah. Kemarin saya menemui Mustasar Kiai Haji Ahmad Johari. Beliau insya Allah datang katanya kemarin. Jadi sudah saya sampaikan dan sudah lama juga saya akan ketemu beliau. Kemudian Surya juga ada yang
belum pernah hadir, ya belum pernah hadir selama ini, ya selama kegiatan. Jadi ini karena evaluasi menyeluruh, jadi nanti mohon hari ini itu ada, ya katakanlah penyempurnaan lah, walaupun tidak pernah sempurna, tapi ada penyempurnaan. Kalau udah mustasar, kalau nggak diambil hilang kan gitu ya, udah nggak ada tempat lagi. Kalau mustasar nggak aktif. Tapi kalau surya tanfid yang nggak aktif kan bisa dimustasarkan, kan bisa, karena masih muda, ya bisa diakwankan, bisa. Nah kalau mustasar nggak aktif mau kemana? Hilang kan, harus hilang. Kalau mustasar, karena mau kemana lagi? Mau diatasin, mau taruh di bawah. Lah boleh di bawah, yang cuma nasihatin aja nggak hadir. Nah, surya yang aktif bisa dilihat, yang tidak aktif tolong dipindahkan saja ke akwan, atau ya jika pantas dimustasarkanlah gitu. Kalian ya nanti jadi mustasar merasa lebih mantap gitu kan. Karena kalau surya maunya disuruh, kalau mustasar kan bisa nyuruh sana cari, mau dipakai mau enggak terserah. Tugasnya memang itu. Tanfidiyah juga demikian. Tanfidiyah wakil ketua itu ada 7. Satu, Kiai Muhammad Lukman sudah jadi rois muncul, otomatis gugur dengan sendirinya karena milik roisnya. Tinggal 6 wakil roisnya, wakil ketua, yaitu Tarbandi, ada ketuanya Ustadz Adri kan, wakilnya Tarbandi. Nah yang hadir hari ini Tanfid ketua sama wakil 1. Sekretaris Tan Amin sama wakil 1. Bendahara hilang semuanya, nggak ada yang hadir. Tapi ada yang pamitan tidak hadir ya di grup ya, karena mengajar. Wakil ketua yang aktif tinggal 3 dari 6. Yang pertama Bandi, Ustadz Bandi. Apal, karena tadi katanya ada utasan rasa tanfid itu. Saking gregetannya kan gitu, saking cintanya. Kalau zaman saya jadi ketua dulu itu katanya gila NU, bukan NU gila tapi gila NU. Pokoknya kemana aja ada gitu ya. Utai Bandi, Muhammad Amin dan Insinyur Heru, 3 orang yang aktif. Ada yang muhajirin, Saripudin dari Lubang Buaya nggak aktif. Terus Abdul Aziz nggak pernah nongol, orangnya saja kayak apa nggak ketahui. Ini orang Ciracas yang dimasukin ke sini. Abdul Aziz itu, kalau nggak salah itu imam dari Masjid Nur Hidayatullah dulu itu. Setahu saya ya, karena saya dulu kenal juga, karena sering pakai masjid itu dulu. Ya kan? Nur Hidayatullah ya, orangnya kecil kan gitu ya. Imam Masjid Rawatib waktu itu. Katanya sekarang udah nggak di situ kayak, nggak tahu di mana. Siapa yang masukkan juga saya nggak tahu itu waktu itu rekomendasi siapa. Jadi tinggal 3 wakil ketua itu, Tad Bandi, Tad Amin Pondok Ragon, dan Tad Heru. Tad Heru Bambu Agus. Jadi dua-duanya Bambu Agus. Tad Bandi Bambu Agus, Tad Heru Bambu Agus. Ya, 3 orang. Nah, ketua ini lebih, sebenarnya ketua Tanfid ini semangatnya tinggi, dermawan juga, dermawan. Setiap kali ada kegiatan pasti ngasih, dermawannya luar biasa. Saya suka dermawannya, ya karena juga PNS dia, ya kayak saya juga waktu aktif juga begitu. Hanya saya nggak dermawan waktu itu karena memang ya nggak ada. Ya, sampai dari Allah.
Ya mungkin kalau kita evaluasi tadi, kekurangan Ustaz Andre satu saja, dalam keaktifan kurang kehadirannya, keaktifan kehadirannya. Tapi kalau di WA alhamdulillah dia masih rajin ya. Ya saya senang juga di situ, dan saya sering ketemu silaturahmi dengan dia juga. Dan yang menurut saya paling menyakitkan dari Ustaz Andre, mohon maaf, itu pernyataan mengundurkan diri dan mencabut kembali. Seorang tanfid itu harusnya ngikutin suriah dan masukan-masukan ya mustasar tadi. Jadi sejarahnya Ustaz Andre mundur ini satu karena kesehatan ya Gus. Jadi karena memang kurang sehat ya, kita ngerti lah ya, kurang sehat namanya udah katanya udah pasang ring gitu, dan kita sedikit nengok juga karena satu kurang sehat ya namanya saudara ya, itu ya kita tengok kan begitu kayak. Karena kurang sehat beliau mundur. Pada saat mau mundur itu sudah konsultasi dengan Rois, Katib, ketua dan sekretaris. Sudah dibilangin jangan mundur dulu, kan masih ada pendelegasian tugas ke wakil-wakil ketua, walaupun masih belum lancar, tapi kan beliau terpilih di konferensi ya mestinya tanggung jawab lebih gitu kan. Sudah jangan mundur dulu, yang masih ada pendelegasian. Pada saat itu juga sebenarnya sudah ada proses pendelegasian, cara-cara kerja. Itu sore hari kalau nggak salah, seingat saya berempat itu bertemu. Ada niatnya dari ketua mau mundur bilang jangan. Kebetulan malamnya saya besuk beliau juga dengan pengurus ranting NU Lubang Buaya. Beliau sempat nyinggung sekali pengurus ranting yang lain karena merasa itu bukan wilayahnya, dia nggak ada yang menanggapi. Masih keras. Ya, Karena beliau menyampaikan ke saya juga, terus saya tanggapi sekali juga. Kalau udah lama malah Ustaz nggak perlu mundur dulu lah, masih bisa didelegasikan. karena masih batin. Malamnya malah di-share mundur beliau, mengundurkan diri. Artinya diskusi dengan teman tim Rois, Katib dan sekretaris nggak dianggap satu. Ya saya walaupun sepintas gitu sudah menyampaikan juga nggak dianggap mundur. Ya karena umroh saya bilang ya nggak usah ditanggapi dulu lah, nanti tabayunnya nanti kalau sudah pulang umroh kan gitu. Namanya alasan orang kurang sehat, masa mau langsung dibahas gitu kan ya, kurang lah gitu ya namanya orang kurang sehat. Dan waktu istilahnya tabayun saya setelah umroh juga, beliau masih menyatakan kurang sehat gitu ya, kurang sehat, ya udah kurang sehat. Tapi saya belum mengakui pengunduran dirinya saat itu. Saya mulai positif atau yakin beliau mundur itu setelah pelantikan pengurus ranting. Event yang sangat besar menurut saya untuk wilayah kecamatan itu tidak ditengok oleh ketua. Ya walaupun sudah menyatakan mundurkan diri, tapi kan belum direstui mundurnya, gitu kan? Belum ada acara rapat pleno, belum direstui mundurnya. Mestinya ya nengoklah. Ini mohon maaf Kak Andre ya, ini supaya kita paham juga lah. Ini saya konsultasi dengan kawan-kawan. Ini Ustaz Andre datang kan di ketua nih. Saya tanya ke Kiai Amin, ke Ustaz Heru, ke teman-teman yang lain, nengok enggak? Walaupun nggak datang lah, kalau nggak datang mungkin karena kurang sehat, kita masih memahami karena malam. Ternyata enggak, tanya. Wah ini berarti mantep ini mundurnya kan gitu. Karena acara yang besar ini beliau tidak hadir.
berarti mundurnya mantep ini kan, gitu Kiai. Terjemahan saya pribadi. Oh berarti ini mundurnya mantep ini. Nah, kalau mundur kan kita harus cari gantinya. Nah, gantinya kan tinggal 3 tadi wakil ketua tadi ya. Menurut ADRT dan peraturan organisasi atau peraturan perkumpulan, wakil ketua itu yang menggantikan. Cuman wakil ketua itu siapa yang mau menggantikan kan harus diketok dalam rapat pleno. Nah rapatnya belum diselenggarakan. Walaupun sudah ada orang-orang tadi 3 kandidat itu, kalau urut kacang ya Ustadz Bandi yang menggantikan dari ketua. Karena wakil ketua pas di bawahnya Ustadz Andre adalah Ustadz Bandi. Ya Ustadz Bandi lah yang jadi ketua. Tapi kan butuh rapat pleno diketok. Ustadz Andre mundur, oke. Terus dengan demikian diangkat wakil ketuanya yaitu Ustadz Bandi. Setuju. Nggak boleh nggak setuju. Kecuali Ustadz Bandi menolak, turun lagi ke Ustadz Asep. Ustadz Asep menolak, Ustadz Heru. Kan begitu terus. Kan gitu. Prosedur pergantian antar waktu itu begitu. Nah sekarang mungkin nanti kita berikan kesempatan juga kalau menurut saya Ustadz Andre untuk menyampaikan ya. Mudah-mudahan beliau sehat terus. Amin. Ya, harapan kita beliau sehat, apalagi sudah umroh dapat energi yang luar biasa. Itu tujuannya, jangan lupa. Jadi majelis ini adalah dalam rangka mencari kemanfaatan, kebaikan, kemaslahatan jamiah yang lebih baik lagi, lebih aktif lagi seperti Pak Amin katakan. Dan juga mohon maaf jangan lupa kepemimpinan kita ini saya menyebutnya sebagai kepemimpinan kolektif kolegial yang unsur mustasyarnya, yang unsur syuriahnya, yang unsur takjiahnya bareng-bareng. Maka saya setuju Pak Afif katakan evaluasi semua karena ini judulnya evaluasi kinerja. Jadi mustasyarnya dievaluasi, syuriahnya dievaluasi, takjiahnya dievaluasi. Dan kita wajib bersama-sama menjaga marwah jamiah kita ini. Jadi tugas kita menjaga marwah, jangan main-main dengan organisasi ini. Ini yang saya kira perlu saya ingin sampaikan. Tadi Yai Lukman bilang ini jamiah bukan jamiah kaleng-kaleng. Ini jamiah didikan oleh para auliaillah yang apabila kita salah niat, kita salah langkah, mohon maaf sekedar mengingatkan, itu akan malati kepada diri kita masing-masing. Jadi marwah organisasi wajib kita jaga dan tertib organisasi juga penting. Ingin menyampaikan izin bapak-bapak para musyawirin, pleno ini merupakan realisasi dari saran pengurus cabang NU Jakarta Timur terkait dengan surat permohonan pengunduran diri Ustadz Andi Basyar yang karena memang harus tertib organisasi. Begitu Pak Andre Basyar menyampaikan surat resmi, maka MBCNU berkonsultasi. Ini adalah juga dalam rangka tertib organisasi, memenuhi saran dan pandangan dari pengurus cabang. Insya Allah ini bahagian dari tadi kita menjaga marwah dan tertib organisasi. Jika boleh memenuhi saran dari bapak-bapak yang telah disampaikan tadi, saya ingin mengistilahkan ada semacam restrukturisasi. Istilah saya seperti itu, restrukturisasi atau tour of duty kalau bahasanya Pak Agus Sudana. Saya tidak ingin orang-orang yang dalam SK-nya itu tercatat namanya, kendati pun sampai hari ini ada yang belum saya tahu orangnya, itu tidak hilang Pak. Tidak hilang, tapi tadi tour of duty saja. Di bahasanya Pak Afif dimustasyarkan, diantarkan yang lain-lain kan gitu. Itu saya kira yang saya ingin sampaikan, output dari pertemuan hari ini adalah adanya restrukturisasi tour of duty, tidak menghilangkan siapapun, tapi geser-geser itu saja. Semua itu dilakukan dalam rangka ingin mendapatkan kemanfaatan, kebaikan dan kemaslahatan yang lebih baik lagi. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan, dan izin saya setuju dengan yang disampaikan Pak Afif, Pak Andre Basyar.
hendaknya kita beri kehormatan dalam majelis ini untuk menyampaikan latar belakang dari permohonan pengunduran diri yang baru saat ini dibahas. Dan izin Pak Andri Basar, saya kira Bapak juga nanti bisa menyampaikan, selain Pak Afif secara individu juga berkomunikasi. Saya sesungguhnya dengan Pak Andri Basar komunikasi terus nih Pak. Dengan Pak Andri Basar komunikasi lewat WA dan segala macam kan gitu, menyangkut hal ini. Nah tentu sekali lagi saya akan menyatakan lebih baik Pak Andri Basar nanti juga menceritakan secara kronologi bagaimana munculnya surat itu dan seterusnya. Dan saya ini termasuk sudah menjadi anggota keluarga saya Pak. Kayak baik sekali hubungannya dengan keluarga beliau, dengan kakaknya, dengan orang tuanya, sehingga terkait dengan soal dengan pengunduran diri pun saya memberikan masukan-masukan kan gitu. Terutama juga soal kesehatan. Ya saya juga setuju dengan Pak Afif, mohon Pak Andri Basar dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya tentang kondisi kesehatan Bapak. Yang pasti majelis ini bukan majelis pengadilan. Ini penting. Jadi sekali lagi mohon izin, ini bukan majelis pengadilan, bukan majelis hakim. Kita semua hanya ingin watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dan sekali lagi untuk kemanfaatan, kebaikan dan kemanfaatan yang lebih besar lagi, karena kita masih punya waktu sisa 2 tahun, 2 atau 3 tahun Pak periode kita itu. 3 kan ini. Oh bahkan 4. 2026. Nah ini, jadi masih panjang. Perjalanan kita masih panjang, oleh karena itu sekali lagi mohon pertimbangan pribadi Pak Andri Basar dari sisi kesehatan, demikian juga keluarga, karena juga saya tahu kan gitu, dia juga konsultasi dengan saya, dengan istrinya kan gitu. Mohon Pak Andri Basar bisa menyampaikan latar belakangnya sekaligus juga kesanggupan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Suruh. Sebelum kepada yang bersangkutan rasanya juga kurang ideal kalau dan jajaran Suriah kami tidak mencatat pendapatnya kepada beliau Ustaz Fatoni yang hadir sebagai jajaran Suriah berkenan dengan memberikan pendapat. Katasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati masih keras ya. Tapi nggak berasa karena dingin, jadi nggak berasa duriannya kayak es krim. Tentu saja mungkin dari kami mewakili dari jajaran Mustasar terkait pada acara hari ini adalah rapat bersama tentang evaluasi kinerja. Sebenarnya mungkin hal yang sama yang dilakukan oleh Pak Budia. Rapat resmi yang dilaksanakan oleh Surya mungkin tidak pernah dilaksanakan, tapi hampir semua 90% ngumpul terus soalnya. Jadi alhamdulillah di jajaran Surya kami dengan Roy Surya, dengan Kasih, dengan Kang Asep, dengan Mas Wandi, cuma satu yang belum bisa kami tarik lagi Pak Toto. Jadi alhamdulillah di jajaran kami insya Allah masih sering ketemu. Meskipun tidak ada pernah rapat resmi, tadi hampir ketemu terus biasanya. Sehingga di tataran operasional kami sebenarnya yang langsung merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman. Itu ketika nanti Mas Andre menyampaikan hal-hal terkait tadi yang telah disampaikan, kalaupun nanti ada alasan-alasannya, bagaimana caranya supaya teman-teman yang di Tanfidia dan Surya ini bisa menerima dengan legowo. Artinya karena tadi disampaikan kronologis, tarik, maju lagi, ketika ada kegiatan, jika ada pas sudah selesai nongol lagi, itu presiden buruk dari tanggapan yang lain-lain. Sehingga pernah kami sampaikan di rapat Surya sama seperti halnya dengan Pak Afif, jangan mundur. Tapi beliaunya malah ngegas, ingin mundur juga gitu. Sehingga mereka bilang kita mempertahankan beliau sampai benar-benar sesuai dengan ini, karena tadi disampaikan tugas kita adalah kolektif kolonial dan sudah dilaksanakan. Ketika melaksanakan event itu kami optimalkan pada waktu-waktu tertentu terkait dan seperti ini. Jadi mohon dipertimbangkan nanti ketika
menyampaikan, karena ini banyakkan di jajaran Suriah, mungkin di tataran pelaksanaan nanti apa yang akan terjadi di teman-teman, karena juga ada masukan juga kalau masih tetap bertahan kami yang mundur begitu Pak Yai. Ada yang seperti itu mereka itu karena melihat belum komitmennya Mas Andi. Makanya kali ini perlu sekali kita dengar bagaimana dan alasan-alasan apa yang bisa kami terima, karena penting buat kami melangkah selanjutnya, karena di tataran tim pro-nya itu yang lebih ini, yang lebih merasakan gitu. Kalau yang di jalan Suriah mungkin ya instruksi. Makanya hari ini saja sebagai evaluasi, kemarin kami inginnya tetap bertahan beliau, tapi ketika ada acara pleno seperti ini, kok tanggapannya adem lagi gitu. Kok nggak ada gerakan, padahal kita ingin tahu ketika beliau ingin maju lagi untuk bisa aktif, ternyata dirasakan kami tadi dengan kehadiran jajaran Tanfidiah yang hanya 4 orang ini membuktikan padahal sebenarnya sudah bagus mulai sudah bisa, dan kami di Suriah masih tetap mempertahankan beliau, tapi yang ada di yang lain-lain akan ada boykot seperti itu, sehingga kami ingin tahu alasan yang jelas kenapa maju mundur, alasan NU-nya apa alasan yang lain-lain. Karena mohon maaf karena sekarang di sini ada banyak teman-teman kuliah, guru-guru kami yang mungkin al-imanu binnah betul lama itu hanya apa ikrar saja, apa terus hatinya juga masih NU, terus ternyata pelaksanaannya kok malah kerdilkan NU itu sendiri harus bisa dipertimbangkan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya kami berikan waktu kepada beliau yang terhormat Ustaz Mansur Basar untuk memberikan pandangan atau pendapatnya. Siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menghormati para kiai jajaran Mustada, Ustaz jajaran Boynya, dan juga para hadirin yang berbahagia. Mohon maaf, tidak saya sebutkan bersama. Beliau Ustaz Bandi untuk menjabat sebagai Ketua Tanfidiah NWCNU Kecamatan Cipayung menggantikan Saudara Andri Basar yang telah diterima surat pengunduran dirinya. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru-guru kita, kiai kita, Ustaz dan para ustazah Suriah dan jajaran juga yang hadir pada sidang hari ini. Sebelumnya saya mengingat sekali, mohon maaf saya komentar bahwa saya ingat Kiai Simon men-share bahasanya Mbak Idris Marzuki. Sopo wong ngurusi NU. Ayo. Kalimatnya baca ngurusi NU, bukan jadi pengurus NU. Ini yang harus garis bawahi. Mungkin masalah keikhlasan. Oke, kita bilang ikhlas, tapi al-ikhlas adalah sirrun mas'ulillah. Jadi jangan sampai di antara kita mempunyai keikhlasan yang semu, yang betul-betul ingin mengabdikan diri kepada Jamiah Nahdlatul Ulama, terutama dari Mbah Hasyim Asy'ari, tercetus daripada pertama kali itu berada. Jadi sebenarnya secara psikologis pada saat itu, terus terang saya sampaikan di forum ini supaya bisa juga mendengar daripada bagaimana sih bagaimana dan kenapa sampai ketua seperti itu.
Selama kepengurusan 2 tahun berjalan, memang kena COVID, sehingga hubungan juga masih kurang intens, dan barangkali secara psikologis juga pada saat itu kondisi ketua sakit dan kondisinya seperti sehingga keluar kalimat itu. Akan tetapi setelah beliau mungkin hati kecilnya terbuka untuk berjuang di NU lagi dan kondisinya sudah fit dan merasa bahwa beliau terpilih melalui itu musperjam, sehingga dia tertutup kembali untuk memimpin kembali dengan memberikan atau share lagi surat cabutan pengunduran itu. Nah, oleh karena itu kami sebagai terpilih mengapresiasi juga dengan Pak Ketua, dan kalau memang kita tadi disampaikan bahwa mustasar adalah memberi nasihat, kemudian Surya membimbing. Kalau toh kami terus terang, ini kami mengatakan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Salafin dan disampaikan. Kalau toh memang Surya sebagai pembimbing, apakah harus menggantikan pengurus itu, sedangkan kami istilahnya untuk siap kembali dibimbing, seandainya ada kesalahan, ada kekurangan seperti tadi kata nggak oleh itu, mohon maaf secara fisiologis waktu itu memang seperti itu. Komunikasi antara Suriah dan Tanfidah memang kurang kita, dan menurut saya juga kurang serasi, sehingga seandainya memang maunya sesuai tugas Suriah itu adalah membimbing kami, maka saya sampaikan, saya menguatkan pernyataan ketua bahwa ketua sebenarnya secara hati kecilnya bismillah mau mengemban kembali amanat itu. Tetapi ini kembali lagi, kita mengurus Ensun tidak harus jadi pengurus NU. Ingat Mbak Idris seperti itu. Kalau memang keinginan daripada forum ini menginginkan digantikan Ustaz Andri, pada sementara dia bismillah ingin mengajukan diri kembali, maka saya kira juga mohon dipertimbangkan. Yang kedua, surat pengunduran itu pun juga saya kira administrasi mungkin Pak Agus sudah yang lebih tahu keabsahan surat itu dan lain sebagainya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon dipertimbangkan niat baik seorang ketua tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.